Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 16 Juni 2023, berjudul Dalam Sukacita Persahabatan. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 1 ayat 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dalam Sukacita Persahabatan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita sosial sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, cara seseorang bisa memperoleh dan menikmati nuansa dalam sukacita persahabatan hanya di dalam Yesus karena Dia adalah sumber dari kehidupan dan sukacita. Allah adalah sumber kehidupan dan terang dan sukacita kepada alam semesta, seperti sinar-sinar terang dari matahari, seperti arus air dari mata air yang hidup, berkat-berkat mengalir keluar daripadanya kepada semua makhluk ciptaannya. Dan di mana saja kehidupan yang dari Allah berada dalam hati manusia, maka itu akan mengalir keluar kepada orang lain dalam kasih dan berkat. Kedua, cara seseorang bisa memperoleh dan menikmati nuansa dalam sukacita persahabatan, bila mana orang itu menghidupkan kasih yang dapat mengikat hati dengan hati mereka satu sama lain. Biarlah saling mengasihi, saling sabar. Kemudian pernikahan gantinya menjadi akhir dari berkasih-kasihan, haruslah seolah-olah permulaan berkasih-kasihan. Kehangatan persahabatan yang sejati, kasih yang mengikat hati dengan hati, adalah cita rasa pendahuluan sukacita surga. Biarlah masing-masing memberikan kasih daripada menerimanya. Ketiga, cara seseorang bisa memperoleh dan menikmati nuansa dalam sukacita persahabatan bila mana orang itu ada memiliki roh mengasihi orang lain yang membawa sukacita satu sama lain. Saya mau katakan kepada saudara-saudara saya di mana saja mereka berada, pupuklah kasih Kristus. Kasih itu harus keluar dari jiwa orang Kristen bagaikan sungai di padang pasir, menyegarkan, memperindah, membawa kegembiraan, damai, dan sukacita ke dalam hidup sendiri dan ke dalam hidup orang lain. Keempat, cara seseorang bisa memperoleh dan menikmati nuansa dalam sukacita persahabatan bila mana orang itu mau membawa kedamaian dan sukacita kepada orang-orang lain, sehingga dapat memberikan keuntungan kekal kepada orang-orang. Allah mau agar manusia terlibat dalam pekerjaan yang membawa kedamaian dan sukacita kepada orang-orang dan akan memberikan kepada mereka keuntungan kekal. Tetapi setan mau agar kita memusatkan segala usaha kita kepada sesuatu yang tidak menguntungkan, kepada hal-hal yang akan binasa bersama penggunaannya. Kelima, cara seseorang bisa memperoleh dan menikmati nuansa dalam sukacita persahabatan bila mana orang itu memiliki kasih Kristus, yakni suatu kuasa yang menghidupkan. Kasih yang disebarkan Kristus kepada manusia adalah kuasa yang menghidupkan. Setiap bagian vital otak, hati, saraf-saraf dijamahnya dengan kesembuhan. Oleh kasih, energi paling tinggi dari manusia dibangkitkan untuk bergiat. Kasih itu membebaskan jiwa dari rasa bersalah dan duka cita, kecemasan dan kesusahan yang melanda daya hidup. Bersama dengan kasih itu datang kedamaian dan ketenangan. Kasih itu menanamkan dalam jiwa sukacita yang tidak dapat dibinasakan oleh perkara-perkara duniawi. Sukacita dalam Roh Kudus, sukacita yang memberikan kesembuhan dan hidup. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.